Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi Boruto to Blue Vortex part keempat. Kali ini, kita akan membahas prediksi Boruto to Blue Vortex chapter 14 part kelima. Di part 4 sebelumnya, para Shinjo mulai datang ke Konoha untuk membunuh Boruto. Namun, sebelum menemui Boruto, para Shinjo itu sempat dihalangi oleh para shinobi, Kawaki, dan yang lainnya. Hingga Boruto pun tiba untuk menolong mereka semua. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul adegan dimulai dengan Himawari yang menggunakan cakra Kurama dan langsung menghancurkan Makoto yang menjebaknya. Di sisi lain, Konohamaru yang melihat cakra Kyuubi ada di tubuh Himawari pun terkejut. Konohamaru berkata, "Cakra yang meluap itu, apakah itu cakra Kyuubi?" Terlihat, Himawari langsung mengeluarkan biju dama dan menembakkannya ke arah pasir hitam tersebut. Kedua seorang tersebut pun beradu dan mengeluarkan ledakan yang sangat dahsyat. Namun, biju dama tersebut tidak bisa menembus pasir hitam tersebut. Seraya itu berkata, "Tidak mungkin." Terlihat, pasir hitam tersebut mulai mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba, ada shuriken yang mengarah ke pasir hitam tersebut. Secara mengejutkan, Boruto muncul menggunakan Hiraisen dan langsung mengeluarkan Futon Rebusho. Seketika itu, pasir hitam tersebut pun langsung hancur. Semua orang yang berada di sana pun terkejut dengan kedatangan Boruto. Jura berkata, "Kebetulan sekali kamu muncul, jadi aku tidak perlu bersusah payah mencarimu." Di sisi lain, Boruto pun melihat ke arah Himawari dan terkejut dengan adanya cakra Kyuubi di tubuhnya. Boruto berkata, "Cakra Kyuubi? Apa yang sebenarnya terjadi?" Jura berkata, "Aku berubah pikiran dan akan membunuhmu dan menjadikan Kawaki sebagai makanan Shinju." Boruto mendengar itu membalas, "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Terlihat, Boruto pun mulai mengeluarkan pedang dari sarungnya. Boruto berkata, "Majulah, kalian para Shinju." Di sisi lain, Boruto pun berkata pada Himawari, "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi denganmu Himawari. Tapi, tolong tetap berada di belakang. Jangan lengah dan selalu waspada." Himawari membalas, "Baiklah, aku mengerti." Terlihat, Hidari langsung menggunakan materi Negan untuk membuat tanda cakar di sekeliling Boruto. Konohamaru yang melihat itu, menyuruh Sarada dan Himawari untuk berjaga-jaga di belakang Boruto untuk mengantisipasi serangan mendadak dari arah belakang. Di sisi lain, Hidari mulai masuk ke dalam tanda cakar. Di saat yang bersamaan, Mamushi langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto. Di saat Mamushi mendekat, Boruto langsung mengangkat pedangnya ke arah Mamushi. Namun, Mamushi berhasil menangkis serangan Boruto. Tiba-tiba, Boruto menggunakan Chidori Nagashi dan membuat tubuhnya memancarkan listrik. Terlihat, Mamushi yang terkena serangan Boruto pun seketika terdiam. Dengan cepat, Boruto langsung menebas kedua tangan Mamushi. Di saat Boruto menebas tangan Mamushi, tiba-tiba tangan Hidari muncul dan mengeluarkan Chidori Nagashi. Terlihat, Boruto yang terkena serangan tersebut merasa kesakitan. Hidari yang melihat itu langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menebas Boruto. Namun, Himawari tiba dan langsung memukul tubuh Hidari hingga Hidari terpental cukup jauh. Dan juga, Himawari mengeluarkan biju dama dan menembakkannya ke arah Mamushi. Namun, Mamushi langsung menghindarinya dengan cepat. Terlihat, biju dama tersebut mengarah ke Jura. Shinjo Shinki yang melihat itu dengan cepat melindungi Jura menggunakan pasir hitam. Seketika itu, biju dama tersebut pun hancur setelah terkena pasir hitam milik Shinki tersebut. Di sisi lain, Himawari pun menyembuhkan luka Boruto yang terkena sengatan listrik dari Hidari sebelumnya. Himawari berkata, "Apa kau tidak apa-apa, Kak Boruto?" Boruto membalas, "Terima kasih telah menolongku." Boruto pun berkata dalam hati, ternyata dia bisa menyembuhkan luka seseorang dengan cakra Kyuubi. Terlihat, Boruto pun menatap ke arah Shinjo Shinki. Boruto berkata, "Bukankah dia adalah Shinki? Apa salah satu Shinjo yang menangkap Shinki di desa Sunagakure? Ini gawat. Jumlah mereka sepertinya bertambah terus-menerus." Adegan pun beralih ke Shinjo Shinki. Terlihat, Shinjo Shinki pun menatap ke arah Boruto. Dan kita pun beralih ke flashback sebelum Shinki menjadi Shinju. Diperlihatkan di desa Sunagakure, Gaara sedang berbicara dengan Shinki. Shinki berkata, "Apakah ia tahu tentang Boruto yang kembali ke desa Konoha?" Gaara membalas, "Ya, aku sudah mendengarnya dari seseorang. Padahal kita sudah bertahun-tahun untuk mencari keberadaannya. Namun, tiba-tiba saja dia kembali ke desa Konoha." Terlihat, Gaara pun terlihat kesal dengan Boruto. Gaara melanjutkan perkataannya, "Boruto, aku tidak akan melupakan ini, karena kau telah membunuh Naruto."
Di sisi lain, Shinki berkata, "Aku juga mendengar beberapa shinobi Jonin Konoha berubah menjadi pohon." Gaara yang mendengar itu pun terkejut. Gaara membalas, "Menjadi pohon?" Shinki melanjutkan perkataannya, "Kalau tidak salah, ada suatu makhluk bernama Sumiaka. Dan jika salah satu Sumiaka menggigit seseorang, dia akan berubah menjadi sebuah pohon." Gaara membalas, "Itu sangat mengerikan." Di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada serangan Mokuton yang mengarah ke mereka. Namun, Gaara yang menyadari itu dengan cepat menangkis serangan tersebut dengan kekuatan pasirnya. Shinki yang melihat itu pun terkejut. Shinki berkata, "Dari mana serangan ini berasal?" Tak lama setelah itu, Shinki pun melihat sosok makhluk yang berada di kejauhan. Ternyata, itu adalah Matsuri. Matsuri berkata, "Sepertinya ini adalah hari terakhirmu di sini." Gaara yang melihat itu pun terkejut dan berkata, "Kenapa para shinobi membiarkannya masuk?" Matsuri membalas, "Maksudmu, para shinobi yang ada di sana?" Di sisi lain, Gaara pun melihat ke arah belakang Matsuri dan Gaara pun terkejut dengan pemandangan yang mengerikan. Ternyata, banyak para shinobi desa Sunagakure yang tewas di tempat akibat serangan Mokuton Matsuri. Matsuri melanjutkan perkataannya, "Aku terpaksa membunuh mereka karena mereka mencoba untuk menghalangiku." Shinki membalas, "Dasar monster." Terlihat, Shinki langsung mengeluarkan pasir hitam dan menyerang Matsuri. Namun, Matsuri menghancurkan pasir hitam tersebut menggunakan Mokuton. Shinki melihat serangan pasirnya dihancurkan dengan mudah pun terkejut. Shinki berkata, "Tidak mungkin." Terlihat, Matsuri pun dengan cepat melesat ke arah Shinki. Namun, Gaara melihat itu pun langsung mengeluarkan pasirnya untuk menyerang Matsuri. Saat Matsuri sudah dekat, tiba-tiba Momoshi muncul menggunakan tanda cakar yang ada di jubah Matsuri. Gaara melihat itu berkata, "Makhluk apa itu?" Dengan cepat, Momoshi mengubah tangannya menjadi tumpah pemakan tanaman dan menyerang pasir Gaara. Terlihat, pasir Gaara pun langsung hancur dan Gaara pun terkena serangan dari Momoshi hingga terpental sangat jauh. Dan juga, Gaara pun menabrak sebuah dinding hingga kepala dari Gaara pun berdarah. Shinki yang melihat itu pun berteriak memanggil ayahnya. Di saat Shinki lengah, Matsuri langsung mengeluarkan Mokuton dan mengikat pergerakan Shinki. Di sisi lain, Gaara pun langsung pingsan. Terlihat, Matsuri pun perlahan-lahan mendekati Shinki sambil berkata, "Sepertinya ini akan menarik." Shinki yang melihat itu pun semakin panik. Tak lama setelah itu, di belakang Shinki sudah menjadi sebuah pohon. Di sisi lain, Matsuri memegang sebuah togedama milik Shinki. Matsuri berkata, "Ayo Momoshi, kita pergi ke markas dan memberitahu Jura." Dan adegan pun beralih ke masa sekarang, ke tempat pertarungan Boruto versus para Shinju. Terlihat, Shinju Shinki langsung menyerang Boruto menggunakan pasir hitam. Boruto yang melihat itu pun menebas pasir hitam tersebut menggunakan pedang kusaraginya sambil menghindar. Terlihat, pasir hitam itu mulai terbelah menjadi beberapa bagian. Di sisi lain, Jura menyerang Boruto secara mendadak dengan memunculkan Mokuton dari bawah tanah. Namun, Boruto menyadari itu dan langsung melompat. Di saat Boruto melompat, tiba-tiba Hidari sudah berada di atas Boruto dan langsung menendangnya. Terlihat, Boruto pun terjatuh ke tanah dan mengeluarkan sedikit darah di mulutnya. Himawari melihat itu dengan cepat berlari ke Hidari untuk menyerangnya. Namun, tiba-tiba saja Jura melesat ke arahnya dan langsung memukul Himawari. Di sisi lain, Shinki yang melihat Boruto masih terbaring, memanfaatkan momen itu untuk menyerangnya. Di saat pasir hitam tersebut mendekat ke arah Boruto, tiba-tiba ada serangan Reto mengarah ke pasir hitam tersebut dan membuat pasir hitam itu hancur. Ternyata, itu adalah Mitsuki. Shinki yang melihat itu berkata, "Mitsuki." Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Boruto sepertinya kesulitan melawan 5 Shinju sekaligus walaupun dibantu oleh Himawari. Di saat Boruto dan Himawari terpojok, Mitsuki tiba-tiba membantu mereka. Kita akan melanjutkannya pada part ke-6. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.